Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dasar-dasar perilaku individu. Baiklah, segera kita mulai presentasi dari kelompok kami. Halo, saya Perliana dengan NIM 190301254 akan mempresentasikan tentang self-esteem. Apa itu self-esteem? Adalah suatu keyakinan nilai diri sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan. Self-esteem diukur dengan menanyakan kepada para responden yang survei untuk menentukan kesepakatan atau tidak kesepakatan baik dengan pernyataan positif maupun negatif. Pernyataan positif pada survei self-esteem adalah, saya merasa bahwa saya adalah seorang yang berarti, seperti orang lainnya. Sedangkan pernyataan yang negatif adalah, saya merasa bahwa tidak memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Orang yang sepakat dengan pernyataan positif dan tidak sepakat dengan pernyataan negatif memiliki self-esteem yang tinggi. Self-esteem antar kebudayaan. Para peneliti menyimpulkan bahwa kebudayaan individualis mensosialisasikan orang untuk lebih terfokus pada diri mereka sendiri. Sementara orang dalam kebudayaan kolektivis tersosialisasi untuk cocok ke dalam komunitas dalam mengerjakan tugas mereka. Para manajer global perlu mengingat untuk mengurangi penekan pada self-esteem pada saat melaksanakan usaha dalam kebudayaan kolektivis sebagaimana perlawanan dengan menekannya dalam kebudayaan individualistis me. Self-esteem dalam organisasi. Para peneliti mendefinisikan Organization Based Self-Esteem atau OBSE atau self-esteem dalam organisasi sebagai nilai yang dimiliki oleh individualis atas dirinya sendiri sebagai anggota organisasi yang bertindak dalam konteks organisasi. Faktor yang menentukan organization based self-esteem dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pekerjaan manajerial, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga kerumitan pekerjaan. Faktor yang dipengaruhi oleh organization based self-esteem, yang pertama ada self-esteem global, prestasi kerja, motivasi intrinsik, kepuasan menyeluruh, perilaku warga negara yang baik, komitmen dan kepuasan organisasional. Tips praktis untuk membangun self-esteem dalam pekerjaan. Menurut sebuah penelitian sumber daya manusia, para manajer dapat membangun self-esteem karyawan dalam 4 cara. Yang pertama, mendukung dengan menunjukkan kepedulian persoalan pribadi, kepentingan, status, dan kontribusi. Yang kedua, menawarkan pekerjaan yang ditentukan oleh variasi, ekonomi, dan tantangan yang sesuai dengan nilai-nilai keterampilan dan kemampuan individu. Yang ketiga, berjuang untuk membangun ikatan antara karyawan dan manajemen dan membangun kepercayaan, sebuah elemen kerja tim yang penting. Yang keempat, keyakinan terhadap kemampuan mengendalikan diri masing-masing karyawan, memberikan penghargaan kepada keberhasilan. Self-efficacy adalah keyakinan seorang mengenai peluangnya untuk berhasil mencapai tugas tertentu. Menurut seorang penulis, perilaku organisasi self-efficacy muncul secara lambat laun melalui pengalaman. Tindakan self-efficacy dalam bidang manajerial dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perekrutan, seleksi, atau penugasan kerja. Pertanyaan wawancara dapat dirancang untuk menyelidiki self-efficacy pelamar kerja yang dibutuhkan. Uji self-efficacy secara tertulis tidak berada dalam suatu tingkat perkembangan untuk kemajuan dan validasi. Harus diperhatikan untuk tidak sepenuhnya mempekerjakan atas dasar self-efficacy semata karena beberapa penelitian telah terdeteksi self-esteem dari self-efficacy kaum wanita dan minoritas yang terlindungi ternyata di bawah rata-rata. Yang kedua ada rancangan pekerjaan. Pekerjaan yang rumit, menantang, dan mandiri cenderung meningkatkan self-efficacy yang dapat dirasakan. Pekerjaan yang membosankan secara umum menyebabkan hal ini sebaliknya. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Mengharapkan self-efficacy para karyawan untuk tugas-tugas kunci dapat disempurnakan melalui panduan pengalaman, pemberi nasihat, dan model peran. Yang keempat, manajemen diri. Pelatihan manajemen diri yang sistematis sebagaimana dibahas dalam ini. Yang kelima, penetapan tujuan dan penyempurnaan kualitas kesulitan. Menetapkan tujuan perlu disesuaikan dengan self-efficacy yang dirasakan oleh individu. Dengan membaiknya self-efficacy dan prestasi tujuan dan standar kualitas dapat dibuat sehingga lebih menantang. Yang keenam, bimbingan.
Yang ketujuh, kepemimpinan. Bakat kepemimpinan yang dibutuhkan tampak pada saat manajemen memberi para manajer dengan efisiensi yang tinggi suatu peluang memperbaiki diri mereka sendiri di bawah tekanan. Yang kedelapan, penghargaan keberhasilan yang kecil perlu dihargai sebagai batu loncatan pada suatu self-image yang lebih kuat dan prestasi yang lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nur Junita, NIM 190301221. Di sini akan menjelaskan mengenai self monitoring, yaitu suatu lingkup di mana seseorang mengamati perilaku, ekspresifnya dan menyesuaikan dengan situasi. Dalam konteks perilaku organisasi, self monitoring seperti halnya perbedaan individu lainnya bukan merupakan suatu hal besar atau salah, tetapi lebih ke sumber keragaman yang perlu untuk dipahami secara mendalam oleh para manajer. Tingkatan derajat self-monitoring yaitu suatu hal yang secara relatif tinggi atau rendah dalam kaitannya dengan pola ekspresi diri sendiri. Personality, dimensi, pemahaman, dan permasalahan, di mana dimensi kepribadian The Big Five yaitu wawasan ekstra, persetujuan, ketelitian, emosi yang stabil, dan keterbukaan pada pengalaman yang menentukan bagaimana seseorang memberikan skor positif atau negatif pada masing-masing 5 besar. Sebagai contoh, seseorang yang memberikan skor negatif pada wawasan akan menjadi orang yang introvert. Pemahaman. Menurut para peneliti, individu-individu yang menunjukkan ciri yang berkaitan dengan suatu pemahaman yang kuat akan tujuan, kewajiban, dan kelebihan-kelebihan secara umum berprestasi lebih baik daripada individu yang tidak demikian. Permasalahan. Menurut Julian Rotter, peneliti lokus pengendalian, ia berpendapat bahwa orang cenderung menghubungkan penyebab dari perilaku terutama pada diri mereka sendiri atau pada faktor lingkungan. Setiap individu bervariasi. Banyaknya kewajiban pribadi yang menunjukkan tanggung jawab setiap perilaku mereka dan konsekuensinya. Hasil penelitian lokus pengendalian. Para peneliti telah menemukan perbedaan yang penting berkaitan dengan perilaku internal dan eksternal. Yang pertama, kelompok internal menunjukkan motivasi kerja yang lebih besar. Yang kedua, kelompok internal memiliki penghargaan yang lebih kuat bahwa usaha akan mengarah pada prestasi. Ketiga, kelompok internal menentukan prestasi yang lebih tinggi pada tugas-tugas yang melibatkan proses belajar atau pemecahan persoalan, di mana prestasi mengarah pada penghargaan. 4. Kelompok internal memperoleh gaji yang lebih tinggi dan peningkatan gaji yang lebih besar daripada kelompok eksternal. 5. Terdapat suatu hubungan yang lebih kuat antara kepuasan kerja dengan prestasi bagi kelompok internal daripada eksternal. 6. Kelompok eksternal cenderung lebih khawatir daripada kelompok internal. Dalam ringkasan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok internal memiliki suatu kecenderungan untuk percaya bahwa mereka mengendalikan lingkungan kerja melalui perilaku mereka. Maka mereka akan berusaha untuk menunjukkan kendalinya terhadap pekerjaan. Perbedaan antara pengendalian internal dan eksternal. Lokus pengendalian internal, yaitu mengaitkan hasil dari tindakan seseorang. Contohnya, para pemilik perusahaan, yakni bahwa mereka adalah pemimpin dari nasib mereka sendiri. Sedangkan lokus pengendalian eksternal, yaitu mengkaitkan hasil dengan lingkungan yang di luar kendali seseorang. Contohnya, yaitu melekatnya perilaku mereka dan akibatnya pada kekuatan yang berkaitan dengan situasi. Perkenalkan, nama saya Nuraini Hernanda, NIM 190301224. Sikap mempengaruhi perilaku model Fishbein dan Atzen. Menurut model Fishbein dan Atzen, keyakinan mengenai hubungan perilaku dan bagaimana seseorang seharusnya bertindak mempengaruhi sikap dan norma subjektif. Tergantung pada relatif pentingnya sikap dan norma yang
secara bersamaan mendorong perilaku. Hal ini merupakan penentu Pemikiran yang paling baik dari perilaku aktual. Sikap versus nilai. sikap didefinisikan sebagai Kecenderungan merespon suatu secara konsisten untuk mendukung atau tidak mendukung dengan memperhatikan objek tertentu. Sikap mempengaruhi perilaku pada suatu tingkat yang berbeda dengan nilai. Sementara nilai mewakili keyakinan yang mempengaruhi perilaku pada seluruh situasi. Sikap hanya berkaitan dengan perilaku yang disarankan objek, orang, atau situasi tertentu. Tipologi gaya kognitif. Dengan menggabungkan dua dimensi persepsi atau sensasi dan intuisi dengan dua dimensi penilaian atau logika dan perasaan, Carl Jung mendefinisikan 4 gaya kognitif, yaitu yang pertama, sensasi atau logika atau praktis dan menurut fakta. Yang kedua, intuisi atau logika atau logis dan terus terang. Yang ketiga, sensasi atau perasaan atau simpatik dan ramah. Dan yang terakhir ada intuisi atau perasaan atau antusiastik dan penuh wawasan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang emosi. Emosi sebagai reaksi-reaksi organisme yang rumit dan terpola mengenai bagaimana kita berpikir mengenai apa yang kita lakukan sepanjang hidup untuk bertahan hidup, untuk mencapai apa yang kita inginkan untuk diri kita sendiri. Definisi Lazarus mengenai emosi berpusat pada setiap tujuan seseorang. Pemisahnya antara emosi positif dan negatif pun berorientasi tujuan. Emosi negatif dikatakan tidak searah dengan tujuan. Contohnya, keputusasaan, kegagalan untuk mengejar tujuan, atau ketidaksesuaian dengan tujuan hidup. Emosi positif kemungkinan terjadi karena searah dengan tujuan hidup yang penting. Contohnya, cinta atau kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.